رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Awwabin, demikian juga panitia kajian Masjid Al-Awwabin, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di majlis ini kita akan melanjutkan kajian membahas kitab yang berjudul Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah. Yang inti daripada kitab ini adalah faidah-faidah terkait dengan tauhid. Faidah-faidah terkait dengan tauhid. Di kajian kita sebulan yang lalu kita telah membahas faidah pertama dan faidah kedua. Seperti itu ya. Sebelum kita melanjutkan di faidah yang ketiga, alangkah baiknya kita mengulas sedikit apa yang sudah kita bahas di kajian yang telah lalu. Saya sebutkan secara ringkas insyaallah. Pada faidah yang pertama, penulis menjelaskan kepada kita tentang makna tauhid. Yang dinamakan dengan tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala esa pada perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah. Ada 3 perkara yang menjadi kekhususan Allah. Yang pertama yaitu rububiyah, yang kedua yaitu uluhiyah, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Kemudian di faedah yang kedua beliau memaparkan tentang pembagian tauhid. Tauhid itu terbagi kepada 3. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa alam semesta, dan satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Allah satu-satunya apa tadi? Pencipta. Keduanya apa? Penguasa. Dan yang ketiga
pengatur alam semesta. Kemudian tauhid yang kedua yang dijelaskan oleh penulis adalah tauhidul uluhiyah. Yang dimaksudkan apa? Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah dengan berbagai macam bentuk peribadahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid al-asma was sifat, yaitu menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Intinya seperti itu saja. Tidak melampaui Al-Qur'an, tidak melampaui hadis di dalam menetapkan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala termasuk sesuatu yang gaib dari kita. Maka ketika kita mau berbicara tentang Allah harus hanya bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak boleh dengan yang lainnya. Ini adalah pembahasan yang sudah kita kaji di kesempatan yang telah lalu. Kita murojaah secara ringkas, secara singkat, dan biiznillah kita lanjutkan di kesempatan malam ini di faidah yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-faidatu tsalitsah. Penulis, semoga Allah menjaga beliau menyebutkan faidah yang ketiga. At-tauhidu awwalu wajibin 'alal 'abidi. Tauhid itu merupakan kewajiban yang paling pertama atas seorang hamba. Kewajiban yang paling pertama atas seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya ketika kita menyebutkan tentang tauhid, maka kita harus langsung connect dengan la ilaha illallah. Ketika kita menyebutkan tauhid, maka kita harus connect dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, harus langsung tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus langsung meyakini semacam itu, karena inilah inti daripada tauhid. Sebagaimana di kesempatan yang lalu juga sudah saya ingatkan bahwasannya tauhid rububiyah itu diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Allah pencipta alam semesta, tentang Allah penguasa alam semesta, tentang Allah yang menciptakan segalanya, yang memberikan rizki kepada makhluk, itu sudah diakui oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Maka ketika kita mendengar tauhid, hendaklah kita langsung connect kepada kalimat la ilaha illallah dan langsung kita faham maknanya, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa penulis di sini menyebutkan tauhid itu sebagai kewajiban paling pertama? Karena kita tahu rukun Islam itu ada 5, dan yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kewajiban yang paling pertama atas seorang hamba adalah untuk bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam, maka ketahuilah.
maka ilmuilah, maka fahamilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dikedepankan dalam kita beragama. Kita harus memahami la ilaha illallah. Seperti yang tadi kita sebutkan, maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sembahan itu banyak, tapi yang disembah dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah perintahkan kita untuk kita memahami la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakanlah ampun atas dosamu dan juga dosa orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tertuju juga bagi umatnya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kerja kalian, bagaimana usaha kalian, dan Allah taala mengetahui tempat istirahat kalian di malam hari. Allah mengetahui bagaimana usaha manusia di siang hari dan bagaimana manusia di malam harinya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Allah telah mengutus utusan di setiap umat, dan jumlahnya itu sangat banyak. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya jumlah nabi itu totalnya sampai 124.000 nabi, dan jumlah rasul itu 315 rasul. Jumlah yang sangat banyak, karena Allah memang telah mengutus bagi setiap umat itu ada seorang utusan. Yang utusan-utusan ini dakwahnya semuanya adalah sama, dakwahnya semuanya adalah satu. Intinya yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah manusia itu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada taghut. Taghut kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu dikenal dengan istilah taghut. Semua nabi, semua rasul dakwahnya satu, nyembah Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Namun syariatnya tentunya adalah berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain, rasul yang satu dengan rasul yang lain. Syariatnya berbeda, namun inti dakwahnya adalah sama, mengajak manusia, menyeru manusia untuk totalitas mempersembahkan ketaatan hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala sebutkan, faminhum, dan di antara manusia yang diutus kepadanya rasul ataupun utusan-utusan Allah tersebut, di antara mereka man hadallah, ada orang-orang yang Allah taala berikan petunjuk untuk mereka. Ada orang-orang yang Allah lapangkan hatinya menerima seruan para rasul tersebut. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah, dan di antara manusia ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya sehingga tidak mau menerima dakwahnya para rasul.
Ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Ada orang-orang yang hatinya dilapangkan untuk menerima kebenaran, ada orang-orang yang memang Allah taala tutup untuk menerima kebenaran. Yang namanya hidayah ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapati dari kisah-kisah terdahulu dari kalangan para nabi, para rasul, subhanallah, ada yang sangat dekat dengan nabi, ada yang sangat dekat dengan rasul secara nasab, secara keluargaan, kehidupannya zamannya bareng, namun ternyata tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang sangat jauh kehidupannya dari masa kenabian, namun menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah taala perintahkan fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, fanduru, maka lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan para rasul. Lihatlah bagaimana mereka memiliki kehidupan yang sangat wah, namun hancur begitu saja. Kehebatan mereka, fisik mereka yang sangat besar, ternyata tidak bisa menjadikan mereka itu kuat menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah berkunjung ke satu tempat di negeri Sabah di Yaman, yang disebutkan di sana sebagai negeri yang sangat luar biasa, bendungan yang sangat megah. Di zaman, nggak tahu zamannya Nabi siapa yang menundukkan Balqis? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Tahun berapa, Pak? Ada yang tahu? Yang jelas zaman bahula, zaman dahulu, lama sekali gitu ya. Tapi subhanallah, yang namanya bendungan di masa Ratu Balqis itu sangat besar, luar biasa besarnya. Bendungan sekarang yang dihidupkan oleh pemerintah Yaman, ketika saya berkunjung mungkin kisaran sekitar tahun 2007, 2006, 2007 kemungkinan sekitar itu. Itu bendungannya dengan kemajuan teknologi kan ya, tahun segitu kan sudah maju teknologi. Dibandingkan dengan bendungan Ratu Balqis itu nggak ada apa-apanya. Kita cuma bisa tercengang ketika melihat batu yang begitu rapi tersusun menjadi bendungan yang sangat besar. Satu batu kotak itu mungkin ya ada sebesar masjid ini gitu. Besarnya luar biasa, Pak. Dan rapinya itu melebihi cetakan cor-coran gitu, Pak. Melebihi, rapi banget gitu ya, dan tersusun. Subhanallah, saya cuma berpikir ketika itu, dengan teknologi apa mereka bisa menyusun ditumpuk batu dengan sedemikian rupa itu? Pahatan-pahatan tulisan yang begitu rapi, yang tidak kita mengerti apa tulisan tersebut gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan banjir yang sangat besar. Kemudian tidak tersisa kecuali sangat sedikit sekali. Ada pohon pinus, ada sidr sedikit di situ. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau melihat di provinsi Ma'rib di Yaman itu, kita akan dapati sisa-sisa kesuburan yang ada zaman dahulu itu masih kita dapati, luar biasa. Memang yang namanya provinsi Ma'rib itu provinsi yang terkenal paling ekstrim,
cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas luar biasa panasnya, kalau dingin dinginnya luar biasa. Provinsi Ma'rib terletak antara San'a ibu kota dengan Hadramaut. Perjalanan kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam dari ibu kota. Di situ, Masya Allah, kita ketika di perjalanan kita melihatnya kayaknya padang pasir semuanya. Namun ternyata ketika kita masuk ke daerah, kita masuk, ternyata di sana ada kebun-kebun yang sangat indah, hijau rano. Ketika masuk kebun tersebut, kita langsung kayak kebayang kayak di Indonesia. Saking hijaunya. Bahkan yang namanya panenan jeruk di sana, panenan sayur di sana, itu luar biasa. Karena kita tinggalnya di situ, jadi saya bisa bercerita, Pak. Karena Darul Hadis itu adanya di Ma'rib tersebut, jadi saya bisa cerita bagaimana di sana itu, Masya Allah, yang namanya jeruk, ya nggak seperti jeruk di kita. Jeruknya gede-gede banget ya, sangkis, Pak. Jeruk sangkis kan namanya, bener yang gede itu, kuning, besar, Masya Allah. Sisa-sisa kesuburannya itu masih ada. Nggak kebayang dulu ketika belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum-kaum yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan itu semuanya untuk mereka, namun mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah matahari. Masih ada sisa-sisa tempat yang dikatakan sebagai Ma'badus Syams, tempat penyembahan kepada matahari masih ada. Namun kita nggak singgah di situ. Yang kita singgah hanya di bendungan, kemudian di Ars Balqis, atau yang dikatakan sebagai singgasananya Balqis ataupun kerajaannya gitu, masih ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan para rasul, hancur mereka, tidak ada sisa sedikit pun. Kemudian beliau menukilkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang istimewa di sisi Nabi SAW. Dilihat dari sisi nasabnya, beliau adalah sepupu Nabi SAW. Dilihat dari kedekatannya, beliau mewarisi ilmu yang luar biasa dari Nabi, sangat banyak sekali. Karena beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, pahamkanlah dia ke dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Yang dimaksudkan ta'wil adalah tafsir, sehingga beliau adalah yang terdepan, turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan nahwa al-Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal menuju negeri Yaman. Kebayang, Pak? Kebayang para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari Madinah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah sampai ke negeri Yaman. Perjalanan yang tentunya ya antara hidup dan mati. Karena apa? Medannya yang sangat ekstrim. Dari Madinah menuju Yaman. Di zaman itu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbekalan, dana dan lain sebagainya? Siap, pokoknya kamu berangkat, jaminan sudah ada gitu. Kalau sekarang kan ya dai diutus ke pelosok biasanya ada apa? Bulanan gitu. Di zaman itu apakah ada ya? Subhanallah. Perjalanan dari Saudi sampai ke Yaman, Bapak Ibu, itu lumayan. Dulu saya perjalanan dari Saudi
dari Yaman ke Saudi ketika akan melaksanakan ibadah haji, itu perjalanan adalah sekitar 20-an jam pakai bus AC. Medannya memang sangat mengerikan, pegunungan yang sangat terjal, melewati gurun pasir yang sangat luas, gunungnya gunung batu, nggak ada hijau-hijauan sama sekali. Kebayang ketika saya lewat di gunung-gunung tersebut, saya cuma ketika itu ingat riwayat ini, bagaimana dulu sahabat Mu'adz bin Jabal datang sampai ke Yaman, berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memang ketika pulang balik lagi ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal. Perjalanan tentunya sangat jauh sekali sampai ke negeri Yaman. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan bekal dakwah bagi seorang dai. Innaka taqaddama ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Di masa itu Yaman adalah di bawah kekuasaan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Ini merupakan bekal bahwasanya orang-orang di Yaman itu tidak sebagaimana orang yang biasa kamu hadapi di sini. Di sana ada orang-orang yang memiliki dalil dari kitab mereka, dari Taurat dan juga dari Injil. Persiapkan dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, fal yakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala. Dan jadikan yang pertama kali engkau serukan kepada penduduk Yaman adalah ajaklah mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka untuk berikrar la ilaha illallah. Karena di zaman itu orang-orang berbahasa Arab dan mereka itu faham banget terkait dengan makna la ilaha illallah. Orang-orang Arab di masa itu adalah orang Arab yang sangat faham dengan la ilaha illallah. Jadi mereka, orang-orang yang menolak mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu paham dengan konsekuensi la ilaha illallah tersebut, sehingga mereka menolak untuk mengucapkannya. Sehingga orang-orang musyrik kan mengatakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi Tuhan yang satu? Ini bukti nyata bahwasanya mereka orang musyrik itu faham. Ketika diajak oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak karena tahu konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang itu jelas banget, Pak. Orang dahulu mereka diajak la ilaha illallah menolak karena paham. Kalau orang di zaman kita sekarang ini mau menyatakan la ilaha illallah karena tidak paham. Bedanya sama atau beda atau sama ini? Orang dahulu di zaman Nabi diseru la ilaha illallah, mereka paham sehingga mereka nggak mau ngomong, nggak mau menyatakan la ilaha illallah karena paham konsekuensinya gitu ya. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Ini kan konsekuensi yang muncul, mereka fahami. Di zaman kita sekarang ini suruh mengucapkan la ilaha illallah, berapa siap? Ping 1000 siap, 3000 siap. Kalangan motor maring dukun gitu. Ya apa tidak? Ini buktinya bahwasanya apa? Mereka itu kebanyakan mengucapkan la ilaha illallah kayak orang lindur, nggak tahu apa konsekuensinya. Karena orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh datang ke dukun, nggak boleh datang ke tukang ramal. Ustadz, aku rata kamaring dukun, maring ngune ustadz kok, maring ngune kiai gitu. Itulah rendahnya level pengetahuan kaum muslimin tentang
nggak bisa menilai siapa dukun, siapa kiai, siapa ustadz gitu. Pokoknya kalau pakai peci, pakai baju koko ya ustadz ya kiai gitu. Padahal seharusnya kan orang itu menilai dari apa yang dia sampaikan, bukan dari casingnya. Seharusnya ini pengetahuan yang harus dikenalkan kepada apa? Kepada umat Islam. Menilai seorang ini kiai, ini dukun, ini ustadz dukun, ini kiai dukun. Kan harus paham, ini harus prinsipal banget lah. Orang yang menyatakan la ilaha illallah harus paham itu. Namun kenyataan yang ada di zaman kita sekarang ini ya nelangsani, bener-bener langsani. Ketika saya tanyakan, Pak, jenengan pernah diruqyah di mana? Saya pernah diruqyah di sini dan lain sebagainya. Bagaimana ruqyahnya? Saya dikasih kayak gini. Saya diruqyah kemudian keluar kerisnya. Astagfirullah. Pengelabuan bener-bener ini, pembodohan umat bener-bener ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan tauhid kita. Semoga Allah kuatkan iman kita sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang sebenarnya dikatakan sebagai kiai yang syariat, ustadz yang syariat gitu. Jangan sampai orang yang jarang ke masjid tapi pakai peci kemudian bisa qomat kamit dikatakan sebagai ustadz, dikatakan sebagai kiai. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz mengisyaratkan bahwasanya yang terpenting itu adalah apa? Yang terpenting adalah apa? Tauhid. Yang terpenting adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah kita selesai dari penjelasan faidah yang ketiga tentang bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling pertama. Kita lanjutkan. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat. Samaratut tauhidi, buah daripada tauhid. Samarat, buah-buah tauhid itu apa saja? Di sini akan dijelaskan oleh beliau. Tauhid itu sebagai ajaran yang paling pokok di dalam agama kita memiliki buah manfaat gitu. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya salat itu juga memiliki buah, memiliki manfaat yang sangat besar. Di antara yang kita kenal bersama manfaat daripada salat itu adalah bahwasanya salat itu akan berimbas kepada baiknya semua amal ibadah. Ini saya sebutkan dulu agar kita tahu bahwasanya ibadah yang Allah syariatkan itu ada buahnya. Demikian juga tentang tauhid, nanti kita akan masuk kepada pembahasan ini. Salat itu memiliki buah yang sangat penting. Buah dari salat itu apa? Kalau salat baik, semua amal ibadah bakal baik. Nabi SAW beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali bakal dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Kata Nabi SAW, "In salahat salaha sairu amalihi." Kalau salatnya baik, maka buahnya baik semua amal ibadahnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, berakibat kepada rusaknya semua amal ibadah. Masya Allah. Demikian juga salat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang istimewa, salat yang baik akan menjadikan seorang itu terkendali dirinya, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan perbuatan keji. Ini buahnya, dan masih banyak buah-buah yang lain. Dan kita akan bahas sebagaimana salat memiliki buah yang banyak, tauhid sebagai kewajiban pertama atas umat manusia juga memiliki buah yang banyak. Di antaranya
Awalan, yang pertama, buah daripada tauhid. At-tauhidul khalisu yuthmirul amna at-tama fid dunya wal akhirah. At-tauhid al-khalis, tauhid yang murni, tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Yuthmiru, akan membuahkan al-amna at-tam, rasa aman yang sempurna, fid dunya wal akhirah, akan membuahkan rasa aman yang sempurna di dunia dan juga di akhirat. Orang yang bertauhid itu tidak ada ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Orang yang bertauhid takutnya itu hanya kepada Allah, tidak kepada hamba-hamba yang tidak bisa menimpakan apa-apa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya dengan syirik. Orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, lahumul amnu, bagi mereka rasa aman. Mereka mendapatkan rasa aman, dan rasa aman yang ada pada mereka, pada orang yang bertauhid ini, seukuran dengan tauhid yang ada pada diri orang tersebut. Semakin kuat tauhid yang dimilikinya, maka semakin besar rasa aman yang didapatkannya. Di dunia, orang yang bertauhid ya istilahnya tidak ada ketakutan-ketakutan yang berlebih-lebihan. Seperti sebagian orang yang mereka begitu takut ketika harus keluar malam, begitu takut sekali ketika keluar malam, ketika harus melewati, apalagi melewati apa? Pekuburan, tempat angker dan lain sebagainya gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertauhid ini perlu diuji kayaknya. Untuk melewati kuburan, waduh ini nggak ikut Ustaz, nggak ikut. Kalau diuji seperti itu, wah ini berat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba apa sekarang yang menjadikan kita takut? Apa yang menjadikan antum semuanya pada takut ketika melewati pekuburan? Pemikiran antum kan? Karena antum itu ditakut-takuti, antum pernah nonton film kayak gini kayak gitu, akibatnya antum sekarang terjebak dalam satu titik di mana antum nggak bisa menyelamatkan diri antum sendiri. Iya atau tidak? Iya, harus ngakui seperti itu. Itu yang terjadi. Di tengah gelap, kita sudah pikirannya macam-macam ini. Karena apa? Karena sudah ditakut-takuti. Sebagian orang tuanya yang nakut-nakuti, mbok anak gendruwo, mbok anak pocong, mbok anak kuntil lanak dan lain sebagainya gitu ya. Sebagiannya ditakut-takuti oleh teman-temannya sebayanya. Orang tuanya nggak pernah nakut-nakuti, tetapi ketika pulang ke rumah ternyata anaknya kok takut kegelapan. Karena apa? Tadi ditakut-takuti sama teman. Maka perlunya kita punya lingkungan yang baik sehingga apa? Tidak ada pengaruh-pengaruh buruk. Orang yang bertauhid, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kepada Allah menjadikannya maksimal, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid seperti itu. Dia merasa aman, merasa tenang dalam kehidupannya. Di dunia dia tidak merasakan ketakutan karena yang dia takuti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengagungkan selain Allah, mereka di waktu-waktu tertentu takut. Tertimpa petaka, tertimpa bencana dan lain sebagainya. Di tempat tertentu mereka begitu takut dan khawatir. Adapun
Orang-orang yang bertauhid, mereka senantiasa merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan di akhirat, orang-orang yang bertauhid itu tidak merasakan ketakutan. Karena mereka merasa aman dari apa? Dari neraka. Ada orang-orang yang tauhidnya sempurna, maka mereka akan mendapatkan rasa aman yang sempurna, tidak kena neraka sama sekali. Dan orang-orang yang tauhidnya masih bercampur dengan dosa dan juga maksiat, mereka itu aman dari kekal di dalam neraka. Ada yang aman artinya nggak kena neraka sama sekali. Ada yang aman dalam arti tadi apa? Aman dari apa? Kekal. Masih mending ya. Alhamdulillah. Cuma ya kita meminta kepada Allah, semoga saja kita tidak mendapatkan siksa di nerakanya, karena siksanya adalah sangat berat. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang bertauhid ini akan mendapatkan hidayah, jaminan hidayah ketika seorang berpegang teguh dengan tauhid. Kita lanjutkan tsaniyan, yang kedua. At-tauhidu yaghfirullahu bihi dzunuba wa yukaffiru bihi sayyiati. Tauhid itu dengannya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampunkan dosa-dosa, dan Allah dengan tauhid itu berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba. Dampaknya dari tauhid itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita katakan ada deterjen biasa, ada apa? Pemutih ya. Hebat mana pemutih dengan deterjen biasa? Untuk mencuci pakaian, Pak. Deterjen biasa kadang-kadang kita punya baju putih kena noda tanah aja, itu nggak hilang-hilang ya, deterjen biasa. Tetapi ketika pakai pemutih, Masya Allah, langsung bersih kembali. Efeknya luar biasa. Demikian juga tauhid. Jika dibandingkan dengan amal soleh yang lainnya, itu kekuatan tauhid untuk membersihkan dosa itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al hasanat, kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah ibadah salat, akan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. Namun tidak sebagaimana tauhid yang menghabiskan semua bentuk dosa dan juga maksiat. Perhatikan baik-baik sebuah hadis qudsi di sini. Fa fil haditsil qudsi an Abi Dzar radhiyallahu anhu yarfa'uhu, dari dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar dan merafa'kan atau menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa man laqiyani biqurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'an laqaituhu bimithliha maghfiratan. Barang siapa yang bertemu denganku, kata Allah, biqurabil ardi khati'ah, dengan sepenuh bumi berupa kesalahan, berupa dosa. Allah Ta'ala ketika menggambarkan gak tanggung-tanggung, ada seorang hamba menghadap kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi. Kebayang Pak bagaimana kondisinya? Orang sekecil apa dia nggendong dosa sebesar bumi. Digambarkan gak tanggung-tanggung oleh Allah. Kalau seandainya panjenengan sekarang dapati ada orang gendong dosa sebesar Masjid Al-Awabin, itu sudah gede banget kan dosanya. Tapi Allah gambarkan yang jauh lebih besar dari itu, untuk menunjukkan apa? Rahmat Allah yang sangat luas, ampunan Allah yang sangat luas. Kalau ada seorang bertemu denganku membawa dosa sepenuh bumi, apa kata Allah? La yusyriku bi syai'a. Orang ini meskipun dosanya sebanyak itu sepenuh bumi, namun orang ini tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan dosa syirik,
Dosanya banyak banget, iya. Laqaituhu bimithliha maghfiratan, aku akan temui dia dengan sebesar itu pula berupa ampunan. Subhanallah. Karena apa? Syaratnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai hal yang semacam ini kemudian menjadikan kita ngayem-ayem. Sing penting tuli ora musyrik, riba dilakoni apa maning karo wong tua wani, dosa yang lain dikerjakan, sing penting ora musyrik. Nah, ini bahaya kalau semacam ini. Ini yang tidak dimaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang mengatakan, bolehkah aku kabarkan ini kepada manusia? Kata Nabi, la tubashirhum, jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan meninggalkan amalan. Hanya sekedar kami sudah bertauhid, santai saja gitu. Ini yang tidak dimaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah berkenan memaafkan semua bentuk dosa padahal sangat banyak? Karena kuatnya tauhid, karena kuatnya la ilaha illallah yang ada pada diri seorang hamba. Dan ini semakna dengan hadis bitaqah. Panjenengan pernah dengar hadis bitaqah? Hadis seorang yang punya kartu sakti. Bitaqah itu kartu. Seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan dosa yang sangat banyak. Hamba tersebut punya dosa dicatat di lembaran-lembaran, jumlahnya ada 99 lembar. Semuanya isinya dosa. Dan satu lembar itu bukan seperti kertas ini folio atau apa A4. Bukan seperti ini lembarannya. Setiap lembar maddal basar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang. Hamba ini punya dosa semuanya. Timbangan yang satu kartu bertulis la ilaha illallah sebagai lambang tidak batalnya tauhid orang tersebut, ternyata lebih berat daripada 99 lembar yang isinya semuanya dosa. Subhanallah, padahal hamba tadi sudah menyangka dirinya akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala selamatkan dengan rahmat dan juga ampunannya. Karena apa tadi? Satu, tidak melakukan syirik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Thalithan, yang ketiga, at-tauhidu yudkhilu sahibahu al-jannah. Tauhid itu akan memasukkan seorang yang memiliki tauhid, orang yang bertauhid, ke dalam surga. Tauhid akan menjadikan seorang yang bertauhid itu masuk ke dalam surga. Kita bacakan riwayatnya. An Ubadah radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal
Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, la syarika lahu, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang pertama. Siapa yang bersaksi bahwasanya Allah saja yang berhak disembah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ini yang kedua. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, dan merupakan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan ruhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dari Allah adalah Allah ciptakan ruhnya tersebut sebagaimana ruh yang lain. Yang ketiga, meyakini Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Yang keempat, wal jannata haqq, dan meyakini bahwasannya surga itu benar adanya, wan nar haqq, dan bersaksi bahwasannya neraka itu benar adanya. 5 perkara. Siapa saja yang terkumpul dalam diri seorang 5 perkara ini, yakin Allah satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua, meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah. Yang kini Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Yang seperti itu, apa kata Nabi SAW? Adkhalahu, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, meski seperti apa amalan dari orang tersebut. Luar biasa. Bagaimanapun amalan orang tersebut, ketika memiliki 5 hal yang disebutkan di dalam hadis ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Yang intinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk disembah. Sudah masuk Isya atau belum ini? Sudah masuk ya? Adzan dulu. Silakan untuk adzan dulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan biiznillah. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah. Wa fi hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mati dalam kondisi tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan bahkan para ulama itu mengatakan tidak perlu mengatakan insya Allah ketika terkait dengan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan amalan tertentu dia akan masuk surga, maka tidak perlu mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena ini terkait dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang per orang, maka kita katakan semoga saja dia itu masuk surga. Adapun ketika berbicara siapa saja orangnya yang mempraktekkan tauhid secara murni dalam kehidupannya pasti masuk surga. Kita katakan seperti itu. Naib, jangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan di buah daripada tauhid yang keempat. At-tauhidu yamna'u dukhulan nar bil kulliyah idza kamula fil qalbi. At-tauhid, tauhid itu yamna'u menghalangi,
dukhulan nar, masuk dalam neraka bil kulliyah, secara totalitas. Tauhid itu akan menghalangi seorang yang bertauhid masuk neraka secara totalitas. Idza kamula fil qalbi, kapan seorang tidak masuk neraka sama sekali? Jika tauhidnya itu sempurna di dalam hati. Jika tauhidnya itu sempurna di dalam hati. Qala fa fi hadits Itban radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan dari Itban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah harrama 'alan nar." Allah mengharamkan neraka. Siapa yang diharamkan? Man qala la ilaha illallah, orang yang menyatakan la ilaha illallah. Namun perlu kita pahami, qala la ilaha illallah dimaksudkan di sini tentunya harus didahului dengan ilmu. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham terhadap apa yang diucapkannya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dilandasi dengan pemahaman yang lurus sehingga dia tahu benar la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan mendapatkan janji dari Rasulullah, diharamkan masuk neraka. Mengucapkan la ilaha illallah dengan landasan apa ya? Yang lainnya, landasi ilmu, yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia berharap dengan mengucapkan tersebut mengharapkan wajah Allah. Artinya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid yang akan menjadikan seorang tidak tersentuh api neraka adalah tauhid yang sempurna di dalam diri seorang hamba. Tauhid yang sempurna di dalam diri seorang hamba. Tentunya kesempurnaan tauhid itu bukan hanya tidak melakukan syirik, tetapi kesempurnaan tauhid itu dengan maksimal menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan. Kemudian selanjutnya, khamisan, buah daripada tauhid yang kelima, at-tauhidu as-sababu al-a'zam linaili syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebutkan dengan Al-Mustafa. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang terpilih. Terpilih dari keturunan Nabi Ismail, terpilih dari Kinanah, terpilih dari setelahnya Quraisy, terpilih dari Quraisy Bani Hashim, kemudian terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Al-Mustafa, artinya Al-Mukhtar, yang terpilih. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang sangat istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah mengikrarkan Islam, beliau langsung sampai dikatakan oleh para ulama, di mana ada Nabi maka di situ ada Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini keislamannya tidak lama sebagaimana atau bersamanya dengan Nabi itu tidak lama sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Namun sahabat Abu Hurairah menjadi periwayat hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu sangat besar sekali jasanya bagi umat Islam. Kita akan dapati ketika kita membaca kitab-kitab hadis, kita dapati an Abi Hurairah itu banyak sekali.
dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. 5.300 sekian hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. 5.000 lebih yang jelas. Dan ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melebihi sahabat-sahabat yang istimewa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mereka memang sahabat-sahabat yang sangat istimewa di sisi Rasulullah sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat Abu Hurairah punya keistimewaan, riwayat hadisnya paling banyak dari Nabi, melebihi sahabat-sahabat yang tadi. Apa rahasianya? Di antaranya beliau menceritakan sendiri dalam sebuah riwayat bahwasannya beliau itu membagi malam itu kepada 3. Sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk qiyamul lail, sepertiganya mudzakarah hadis. Sepertiganya tadi untuk apa? Pertama tidur. Tidur itu cuma sepertiganya malam saja. Salat malamnya sepertiga malam. Kemudian setelah itu untuk mengulang-ulang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau didapati sebagai seorang sahabat yang sangat istimewa dalam menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang konsentrasi besar dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menghafal, bukan menulis gitu ya. Ada sebagian sahabat yang lain yang mereka menulis, tapi beliau Abu Hurairah itu menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Abu Hurairah bertanya tentang orang yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka." Aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada seorang yang mendahuluimu bertanya tentang hadis ini kepadaku. Nabi itu sudah mengira bahwasanya tidak akan ada orang yang mendahului Abu Hurairah. Kenapa kata Nabi? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ketika aku tahu begitu semangatnya engkau dalam menghafal hadis. Jadi benar tidak ada yang bertanya tentang hadis ini melebihi apa? Melebihi mendahului Abu Hurairah. Rasulullah kemudian mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. As'adun nas, manusia yang paling bahagia, bi syafa'ati, dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, seorang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yang itu ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan begitu besar pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah tersebut benar-benar tulus dari dalam hatinya, bukan untuk mendapatkan keselamatan keduniawian seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan hartanya, untuk menyelamatkan kehidupannya. Untuk itu saja. Karena orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika seorang berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara yang paling utama harus ditempuh murnikan tauhid. Fahami la ilaha illallah, apa saja konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Seorang harus belajar secara maksimal. Jangan sampai kita cuma sekedar menjadikan harapan syafaat itu cuma sekedar ucapan yang sering disampaikan.
Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Cuma seperti itu, kita harus lebih berjuang memahami tauhid, belajar tauhid secara maksimal. Itulah upaya yang akan menjadikan nantinya kita menjadi orang yang bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala membimbing kita sehingga kita bisa kuat tauhid kita, kuat iman kita, dengannya kita menjemput syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Alhamdulillah kita menyelesaikan faidah ketiga, ketiga dan keempat ya. Iya, alhamdulillah.